Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memiliki studio yang menarik, setting lampunya bagus, ruangannya keren, sehingga lebih semangat dalam membuat konten, dan yang nonton juga lebih kerasan, lebih seneng, berulang-ulang nonton videonya beberapa kali. Ini pasti salah satu yang diinginkan oleh konten kreator pemula. Saya rasa tidak hanya pemula ya, yang sudah lama juga menginginkan itu. Ada setting dari studio yang sangat menarik dan profesional. Tonton dalam video ini bagaimana Anda bisa mendapatkan studio video yang keren dengan low budget, tidak perlu dana yang begitu besar, bahkan bisa gratis. Tonton dalam video ini hingga akhir untuk mendapatkan manfaat yang utuh. Yang pertama, Anda memilih sebuah ruang, ya, memiliki sebuah ruang yang tentunya di sini butuh pencahayaan yang cukup, perlu modal, gitu, perlu beli softbox atau ring light. Anda tentukan sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya itu dulu awal-awal saya memakai lampu ruangan, tapi ternyata hasilnya sangat buram ya. Saya curhat dulu sedikit ya pengalaman saya. Kemudian saya melihat para konten kreator lainnya, kemudian saya melihat tutorial setting ruangan untuk studio berserta lightingnya. Ternyata banyak butuh modal, kemudian perlu setting sana sini, dan itu membuat saya tidak ingin melakukan setting. Akhirnya saya beli softbox, 2 softbox. Pertamanya 1 gitu, ternyata dengan membeli 1 itu cahayanya kurang bagus, apalagi waktu itu kamera saya masih kamera yang biasa saja. Sekarang juga biasa tapi lebih baik hasilnya, lebih jernih ya. Waktu itu 1 softbox ternyata masih kurang, akhirnya saya beli 2. Saya tidak bisa setting yang keren-keren, apalagi pakai wallpaper, tidak ada dananya untuk itu, juga tidak ingin juga gitu ya, karena saya tipenya orang yang bosen. Kalau saya membuat satu studio permanen, yang bosen saya, mungkin penontonnya nggak bosen tapi saya bosen. Akhirnya saya bikin dengan 2 softbox tersebut untuk beberapa video, insya Allah waktu itu sampai 100 video ya untuk awal-awal. Dan akhirnya saya tidak mengikuti tutorial yang ada di YouTube itu untuk membuat lampu, ada lampu di atas, lampu di belakang, lampu di depan gitu ya. Ini sangat melelahkan kalau tidak punya ruangan khusus, sehingga nanti harus bongkar pasang, kemudian ingin syuting harus setting lagi gitu ya. Idealnya punya ruangan khusus. Jadi nanti saat disetting itu, saat sudah dimodali, beli lampu, beli apa yang dibutuhkan, beli mic, itu bisa disetting permanen, sehingga waktu membuat konten itu tidak habis waktunya untuk men-setting ulang ya, kalau sudah punya tempat khusus. Hematnya seperti itu. Jadi saya tidak memberikan tips lampunya harus apa saja. Yang pengalaman saya, ring light ada tapi belum pernah saya pakai karena settingnya terlalu banyak tadi ya. Meskipun dibantuin sama anak saya, ya tetap saja lama-lama bosen. Terus saya hanya menggunakan 2 softbox kiri dan kanan, agak dekat, sehingga hasil di dalam tangkapan kamera itu jernih. Kalau kameranya sudah keren, sebenarnya akan lebih bagus lagi ya. Jadi itu syarat wajibnya butuh modal, ya, karena harus beli alat-alatnya, harus beli, harus pasang wallpaper kalau pengen keren. Mungkin juga pernik-pernik, beli bunga atau beli apa yang untuk hiasan, itu juga penting untuk menambah menariknya studio mini yang Anda gunakan di rumah. Yang kedua, studio in-house. Studio in-house ini yang saya maksud tanpa setting macam-macam, hanya menggunakan lampu standar, lampu yang ada di dalam ruangan itu. Apakah boleh? Boleh-boleh saja. Orang tertarik konten itu memang juga melihat dari settingan studionya. Tetapi kalau kontennya ini sangat dibutuhkan, orang tidak begitu peduli dengan studio yang digunakan. Misalnya menggunakan ruang tamu atau menggunakan ruang tengah, atau mungkin malah di kamar. Saya melihat konten kreator itu membuat di kamar ya. Tapi kalau di kamar ya tolonglah rapikan dulu. Kalau misalnya ada baju-baju dicantolkan, diturunkan dulu. Dan itu sah-sah saja gitu ya.
menggunakan fasilitas apa yang ada di rumah. Jadi ini tidak perlu biaya, cukup kita memilih saja spot yang mana yang akan digunakan di dalam rumah itu, atau mungkin keluar di teras rumah boleh, atau mungkin di samping rumah, di belakang rumah, cari spot-spot yang sekiranya bisa untuk membuat konten. Ini saya pernah melihat juga salah satu YouTuber membuat konten itu di rumah yang belum jadi, dan itu bagi saya lebih menarik daripada si masnya itu terus-menerus di dalam ruangan yang selama ini dia pakai. Itu saya sebagai orang yang nonton itu juga bosan ya, begitu melihat masnya ini keluar duduk di antara tembok-tembok yang berdiri belum beratap, itu ternyata lebih menarik bagi saya. Ada variasi lain, silakan di sekitar rumah itu bisa dimanfaatkan maupun di dalam rumah tanpa perlu biaya tambahan, yang ada saja dimanfaatkan untuk studio. Yang ketiga, bisa menggunakan studio indoor tanpa setting. Ini bisa memanfaatkan kafe maupun warkop ya di luar rumah, yang kita nggak perlu nata sana sini, dan bisa untuk syuting. Pilih jam-jam saat kafe itu masih sepi, atau mungkin bisa minta gitu ya, saat belum buka itu pinjem untuk syuting dulu, setelah itu baru ngopi-ngopi. Itu lebih bagus lagi ya. Jadi sepi dan kita tidak perlu membeli properti, tidak perlu membeli sesuatu untuk hiasan, sudah tersedia di situ. Ini studio gratis yang bisa dimanfaatkan. Yang keempat, bisa memanfaatkan studio outdoor. Keluarlah misalnya di taman, seperti saya ini di taman, saya suka, dan ini saya tidak perlu men-setting, tidak perlu nyiramin kembangnya, tapi saya bisa gunakan untuk background ya. Di sini ada tanaman yang saya tidak harus merawatnya karena ini taman di dekat rumah saya, dan udaranya juga segar. Dari segi konten kreator, saya lebih nyaman dibanding saya gunakan studio di rumah ya. Jadi di sini lebih segar, burung-burung berkicau alami. Ini bukan backsound yang saya tambahkan, tetapi alam ya, alami di taman ini. Sedikit agak bising sih karena di depan sana itu jalan memang agak jauh, tapi karena jalannya rame itu agak ada noise-nya sedikit biasanya. Dan ini temukan, pilih taman-taman yang dekat rumah Anda, itu bisa digunakan jadi studio dan lebih menyenangkan. Jam berapa? Ya pastikan orang tidak ke taman itu jam berapa. Pilih itu sebagai tempat untuk syuting. Kalau pada hari Minggu pasti ramai. Hindari hari Minggu, hindari hari Sabtu, dan hindari tanggal merah. Jadi waktu anak-anak sekolah, waktu orang bekerja, Anda ngonten. Nah, kan saya kerja Bu, ya cari waktu yang taman itu sepi dan Anda bisa ngonten. Ini gratis dan sangat menarik, bisa banyak spot, banyak tempat duduk. Kalau di kelas Bu Karlin ini konsepnya saya sambil duduk ngontennya, jadi banyak juga tempat untuk duduk, tinggal ganti-ganti ya, satu lokasi bisa beberapa konten dan semua menarik. Ada angin sepoi-sepoi, ini juga semakin membuat udara segar. Sebagai konten kreator semakin semangat, semakin senang gitu dalam membuat konten. Yang kelima, studio alam. Sebenarnya nggak jauh beda dengan taman, tapi kalau studio alam ini alamnya lebih luas. Bisa memilih hutan kota misalnya, atau hutan beneran yang tinggal di pedesaan, bisa ke sawah, ngonten di sawah, mungkin edukasi atau apa gitu ya, boleh ngontennya di sawah. Atau kalau saya untuk konten Bu Karlin itu sengaja ke tempat-tempat wisata alam. Saya pilih hari kerja di mana tempat itu sepi dan saya ngonten di situ. Ini leluasa gitu, tidak ada orang lewat di belakang. Karena ngonten seperti ini kalau pas tempatnya rame, orang malah sengaja ya. Pernah saya itu pada hari libur, orang lewat itu malah sengaja di depan saya, di antara saya dan kamera, melintas gitu. Jadi saya diem dulu. Jadi mereka tadinya nggak mau lewat di sini, berhubung ada orang lagi syuting, malah sengaja lewat mendekat. Mungkin pengen tahu gitu ya, dan itu sebenarnya sangat mengganggu. Materinya materi edukasi, di dalam pikiran bisa hilang, ngeblank. Jadi pastikan memilih tempat-tempat pada hari dan jam sepi,
kalau memilih studio alam. Dan sekali lagi, itu sangat menarik. Dengan saya berpindah dari in-house studio ke studio alam, alhamdulillah view saya semakin meningkat dan komentar-komentarnya positif. Karena orang juga melihat view-nya lebih menarik, kontennya juga menarik, jadi manfaat yang didapat itu lebih bertambah lagi. Sekian sharing saya, semoga Anda menemukan studio yang paling tepat untuk diri Anda dengan low budget, kontennya semakin menarik, interaktif, orang yang lihat senang, Anda senang, dan insya Allah sama-sama mendapatkan manfaat. Boleh dilihat redupnya hilang, berkeringat, tapi tidak apa-apa, ini bagian dari suka dukanya membuat konten dan menyenangkan ya, bekerja sambil jalan-jalan.